Perkenalkan, nama saya Ismayanti dengan NIM 157311473 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Manajemen Keuangan, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu kasus yang sangat menarik dan relevan dalam dunia manajemen keuangan, yaitu kasus Joska. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian bagi banyak orang, tetapi memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kewaspadaan kita dalam memilih investasi. Karena kasus Joska berkaitan dengan investasi saham, maka ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih investasi saham itu. Jadi teman-teman, investasi saham adalah suatu kegiatan membeli dan memiliki saham perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Saham sendiri merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau lembaga suatu perusahaan. Investasi saham adalah suatu jenis investasi yang sangat populer di Indonesia dan menjadi alat untuk mencapai tujuan keuangan dalam jangka panjang. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang kasus Joska, mari kita renungkan mengapa penting bagi kita untuk memahami resiko dalam berinvestasi. Karena kesalahan dalam investasi bisa berdampak besar, baik secara finansial maupun emosional. Ini sangat penting bagi kita semua untuk belajar dari kasus ini, untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Jadi teman-teman, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasan dari presentasi saya. Saya harap presentasi saya bisa membuka wawasan kita tentang kewaspadaan dalam berinvestasi. Joska adalah sebuah perusahaan konsultan keuangan dan penasehat keuangan. Perusahaan tersebut juga memiliki nama PT Joska Financial Indonesia. Jadi nih, di tengah maraknya penggunaan media sosial, Joska hadir dengan memperkenalkan nama di Instagramnya dengan nama @joska_id pada 18 Juli 2017 lalu. Melalui media sosial itu, Joska seringkali membagikan postingan tentang kehidupan sehari-harinya. Joska fokus memberikan kiat-kiat pengelolaan keuangan secara gratis. Sehingga hal tersebut membuat pengikut-pengikutnya di Instagram terus bertambah. Dan hampir saja pengikutnya menuju 1 juta pengikut. Hal itu membuatnya sering kali dikenal di kalangan masyarakat. Pendiri dari perusahaan ini yaitu Akar Adiasa Putsono yang memperkenalkan dirinya sebagai konsultan firma keuangan yang bergerak secara independen. Tak hanya melayani konsultan keuangan, perusahaan ini juga melayani pelanggannya untuk dititipkan uang. Mereka dikelola sebagai investasi berupa saham. Jadi, perusahaan ini juga bekerja sama dengan manajemen keuangan yaitu PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa untuk mengelola dana dari klien-kliennya, dan program ini berbayar tentunya. Financial planner yang menjadi sasaran pasar Joska adalah milenial atau pekerja kelas menengah yang ingin menjadi bilioner. Joska hadir memberikan literasi keuangan sebagai contoh bahwa pendapatan dari gaji harus ada disisihkan dan pengeluaran dan pemasukan harus selalu dicatat. Tak cuma itu, Joska seringkali mengedukasi tentang pentingnya melakukan investasi saham dengan merekomendasikan investasi sahamnya, dengan mengatakan bahwa penghasilan bukan hanya bisa didapatkan dari upah ketika kita bekerja, bahkan kita bisa menghasilkan uang dari investasi ke beberapa perusahaan.
Juli 2020, banyak klien dari Joska yang membuat thread yang meramaikan Twitter. Mereka merasa ditipu dari pengelola investasi yang mereka lakukan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sasaran dari PT Joska adalah pekerja kelas menengah, jadi banyak budak korporat yang tergiur keuntungan dari berinvestasi. Banyak dari mereka yang menyetorkan gaji mereka ke rekening RDI atau rekening dana investor yang khusus dipakai pada klien-klien untuk menjual beli saham. Tetapi mereka hanya menyetorkan uang dan dananya akan dikelola oleh Joska ini. Banyak yang menjadi korban Joska akibat tidak mencari tahu terlebih dahulu detail tempat mereka berinvestasi. Mereka sangat tergiur dari keuntungan yang akan mereka dapatkan dari investasi sehingga asal saja membeli saham. Mereka hanya percaya bahwa Joska akan memilihkan saham-saham yang terbaik untuk mereka. Pada awal-awal mereka memang mendapatkan keuntungan yang membuat mereka merasa puas, tetapi tiba-tiba saja harga saham yang mereka tinggi nih jatuh dan mengakibatkan kerugian. Terdapat banyak kejanggalan sehingga mengakibatkan klien-klien mereka protes. Akibat Joska memiliki akses pengelolaan portofolio investasi saham mereka. Dana investasinya pun dibelikan pada saham yang sama, yaitu PT Sentral Mitra Informatika TBK atau LAK. Pembelian yang dilakukan sejak LAK pertama kali mencatatkan sahamnya atau IPO pada akhir 2018. Tak berhenti di situ, klien-klien dari Joska mengaku telah meminta untuk menjual saham tersebut. Namun, permintaan itu tidak didengar oleh Joska dan akhirnya banyak dari mereka mengalami kerugian. Ada yang portofolionya investasinya turun dari 30 juta, 50 juta hingga 100 juta. Karena tak kunjung memperoleh jawaban dari yang diinginkan, keluhan di media sosial pun akhirnya berakhir menjadi laporan pihak kepolisian. Pada 24 Juli 2020, akhirnya diberhentikan beroperasi oleh OJK dari Satgas Waspada Investasi atau SWI yang merupakan salah satu dari satuan tugas yang dibentuk oleh OJK yang meminta PT Joska untuk menghentikan kegiatan operasionalnya. Satgas Waspada Investasi atau SWI dari Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan bahwa Joska hanya mempunyai izin untuk kegiatan jasa pendidikan. Banyak klien yang merasa syok dari berita ini yang mengetahui bahwa Joska tidak pernah mendapatkan izin dari OJK tentang financial planner maupun financial advisor. Pada bulan November 2020, sebanyak 45X dari nasabah Joska menggugat AKAR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat perdata untuk meminta ganti rugi sebanyak 64 miliar rupiah. Dan sebelumnya pada bulan September 10 nasabah melaporkan AKAR Abiasa Putsono ke Polda Metro Jaya. Pada 7 September 2021, CEO dari PT Joska yaitu AKAR menjadi tersangka. Setelah gelar perkara, AKAR Abiasa Putsono dan Tias Nugraha Putra ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Pada 4 Oktober 2021, penetapan tersangka diumumkan. AKAR dituduh terlibat dalam penipuan, penggelapan, kejahatan pasar, dan pencucian uang. Dan pada Agustus 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan
vonis 7 tahun penjara dan denda sebanyak 2 miliar rupiah kepada Akar Adiasa Putsono dan Tias Nugraha Putra. Menurut saya, penyelesaian dalam kasus ini telah memberikan tindakan yang tegas bagi pelaku dengan menegakkan hukum oleh Akar dan Tias sebagai pendiri Joska dijatuhi hukuman penjara dan denda akibat pelanggaran hukum yang telah dia lakukan. Selanjutnya, patut diapresiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah mengambil tindakan tegas demi melindungi investor dengan menghentikan seluruh kegiatan sebagai penasihat investasi. Dan yang terakhir adalah peningkatan regulasi yang menjadi pembelajaran baik dari kasus Joska yang menjadi pemicu bagi OJK dan regulator lainnya untuk memperketat regulasi industri di investasi. Adapun peningkatan regulasi yang dilakukan yaitu revisi kebijakan. Regulasi yang ada sebelumnya dievaluasi dan diperbarui untuk menutup celah hukum yang memungkinkan dilakukannya tindakan ilegal lagi. Ini termasuk penegakan persyaratan pendaftaran yang lebih ketat bagi penasihat investasi. Dan yang kedua yaitu pengawasan yang lebih ketat. OJK meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap investasi perusahaan dengan melakukan audit yang lebih mendalam dan teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan peningkatan perlindungan investor. Kebijakan yang baru ini diperkenalkan untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi investor, termasuk transparansi dalam laporan keuangan dan kewajiban untuk mengungkapkan risiko yang terkait dengan investasi. Adapun pembelajaran penting dalam kasus Joska bagi investor dan industri investasi adalah sebuah kewaspadaan. Kewaspadaan adalah langkah pertama yang harus diambil oleh investor sebelum berinvestasi. Mengapa sih kewaspadaan sangat penting? Karena investor harus selalu waspada terhadap tawaran investasi yang terlihat bagus untuk menjadi kenyataan. Dalam kasus Joska, kita bisa belajar bahwa meskipun perusahaan tampak profesional dan menjanjikan hasil yang tinggi, hal ini tidak selalu berarti aman. Tindakan yang dapat diambil yaitu dalam berinvestasi, satu, melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap perusahaan, termasuk latar belakang pendiri, rekam jejak, dan ulasan dari investor lain. Kewaspadaan membantu kita untuk menghindari penipuan dan kehilangan dana. Selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi adalah proses memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan investasi adalah akurat dan dapat dipercaya. Verifikasi sangat penting karena semua klaim yang dibuat oleh penasihat keuangan harus akurat. Dalam kasus Joska mengingatkan kita bahwa semua informasi yang disampaikan tidak boleh dapat dipercaya karena tidak terlalu kuat buktinya. Dalam mencek verifikasi, kita harus memastikan bahwa apakah sudah terdaftar oleh OJK atau belum. Kita harus memahami laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Dan kita harus memastikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan peraturan. Dan yang terakhir adalah transparansi. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara investor dan perusahaan. Mengapa transparansi sangat penting?
karena dalam kasus Joska menunjukkan bahwa transparansi dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak kita transparan. Perusahaan yang tidak terbuka yang tentang biaya, risiko, dan kinerja investasi biasanya menyimpan suatu masalah. Jadi kita harus memastikan informasi yang lebih jelas dan terbuka tentang produk investasi. Perusahaan yang baik akan menyediakan laporan berkala dan menjelaskan semua biaya yang terlibat. Mengedukasi diri kita tentang hak sebagai investor menjadi sangat penting untuk kita dalam menuntut sebuah transparansi. Adapun kesimpulan dari kasus Joska bahwa pertumbuhan pesat dalam industri investasi, terutama yang melibatkan platform digital dan influencer, memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran yang tinggi dari investor. Kewaspadaan, verifikasi, pengetahuan, transparansi menjadi prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh investor untuk melindungi diri dari risiko dan penipuan. Perusahaan juga harus berkomitmen terhadap kepatuhan regulasi dan etika bisnis untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Dengan belajar dari pengalaman kasus Joska, baik investor maupun perusahaan dapat berkontribusi pada ekosistem investasi yang lebih aman dan berkelanjutan. Mari kita semua menjadi lebih cerdas dalam berinvestasi dan menjunjung prinsip-prinsip tinggi yang dapat melindungi kepentingan. Dari kasus ini kita harus banyak-banyak belajar, terutama bagi para pengampu perusahaan, bahwa dia harus memastikan memiliki izin sebelum memulai pengoperasian perusahaan. Serta jangan lupa untuk melakukan komunikasi yang jujur dan transparan dengan klien, sehingga itu adalah menjadi kunci untuk menghindari rasa ditipu. Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses internal agar kita tidak terjebak dalam praktik yang tidak etis. Ingat, reputasi adalah segalanya. Praktik penipuan tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga dapat berakhir pada sanksi hukum yang serius, denda yang mencengangkan, dan bahkan penutupan bisnis. Lebih dari itu, karyawan yang terlibat dalam praktik tersebut bisa kehilangan pekerjaan dan masa depan karir mereka. Ini adalah pelajaran yang berharga yang seharusnya mendorong kita semua untuk beroperasi dengan integritas. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa banyak-banyak belajar dalam kasus Joska ini agar kita bisa terhindar dari segala kerugian dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terakhir, saya ucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan nama yang telah saya sebutkan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.